Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan kisah Fatamiga Jataka yang penuh makna. Yuk kita simak bersama. Tidak ada hal yang lebih buruk, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, tentang Theratissa, orang kecil yang hanya menyantap makanan yang diterima dalam patanya, atau Cula Pindapatika. Pada zaman dahulu kala, saat Raja Brahmadatta memerintah di Benares, terdapat sebuah taman istana yang sangat indah. Taman itu dijaga oleh seorang tukang kebun bernama Sanjaya. Ia adalah orang yang rajin, setia, dan tiap hari mengumpulkan buah dan bunga untuk disuguhkan kepada raja. Namun, suatu hari, hal yang tak biasa terjadi di taman itu. Seekor rusa langka yang sangat lincah, yang dikenal sebagai rusa angin atau Watamiga, tiba-tiba muncul di sana. Hewan itu sangat cepat dan gesit, dan meski beberapa kali terlihat, rusa itu selalu menghilang sebelum didekati. Menariknya, Sanjaya tidak mencoba menangkap atau menakut-nakuti rusa tersebut. Ia membiarkannya menjelajah dengan tenang. Rusa itu pun mulai merasa nyaman dan sering datang ke taman. Hubungan diam-diam antara penjaga taman dan si rusa tumbuh. Sanjaya tidak mencelakainya, dan rusa itu tidak lagi merasa terancam. Kebiasaan ini berlanjut selama beberapa waktu, sampai akhirnya Sanjaya menceritakan kejadian itu kepada raja. Sang raja yang penasaran dan terkesima bertanya, "Bisakah kau menangkap rusa itu untukku?" Sanjaya berpikir sejenak dan menjawab, "Saya bisa, asalkan diberi sedikit madu." "Madu? Kenapa madu?" "Karena ia mempunyai rencana licik. Bukan dengan jebakan kasar, tapi dengan godaan rasa." Raja pun memerintahkan agar madu terbaik disediakan untuk Sanjaya. Keesokan harinya, Sanjaya kembali ke taman dengan membawa madu. Ia mulai mengolesi beberapa helai rumput di tempat-tempat yang biasa didatangi si rusa. Ketika rusa itu muncul dan mencicipi rumput berbalut madu, ia langsung terpikat. Manisnya rasa itu membuat si rusa ketagihan. Hari demi hari, Sanjaya mengulangi ritual itu. Si rusa pun mulai datang hanya ke tempat yang ada rumput madu. Setelah rusa itu terbiasa dengan rumput madu, Sanjaya mulai memperlihatkan dirinya perlahan. Awalnya rusa itu kaget dan lari, tapi semakin lama ia mulai terbiasa. Ia tidak lagi merasa takut pada manusia yang satu ini. Bahkan suatu hari, ia dengan tenang memakan rumput dari tangan Sanjaya sendiri. Sanjaya berhasil mendapatkan kepercayaan rusa itu, dan inilah yang ia tunggu-tunggu. Rencana selanjutnya dimulai. Sanjaya menutupi jalan taman dengan ranting dan dedaunan, agar rusa itu bisa berjalan nyaman hingga ke istana. Ia menggantung labu berisi madu di bahunya, dan mengikat rumput manis di pinggangnya, seperti membimbing anak kecil dengan permen. Ia menjatuhkan sedikit demi sedikit rumput madu, menarik si rusa masuk ke dalam istana. Rusa itu tanpa curiga mengikuti jejak manis itu, hingga akhirnya masuk ke dalam aula kerajaan. Begitu rusa itu menjejakkan kaki di dalam istana, pintu ditutup rapat. Rusa itu sadar ia telah dijebak. Ia panik, berlari ke sana kemari di antara manusia yang menatapnya. Seluruh tubuhnya gemetaran, matanya liar mencari jalan keluar. Sang raja turun dari istana tingkat atas dan menyaksikan langsung kejadian itu. Ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Seekor hewan yang begitu liar dan tak tersentuh bisa ditundukkan hanya oleh rasa manis. Raja mengangguk pelan dan berkata kepada para pengawalnya, "Lihatlah rusa ini. Biasanya
selama seminggu penuh, ia tidak akan menginjakkan kaki di tempat yang ada manusia. Sekali ia ditakut-takuti, ia tak akan kembali seumur hidup. Tapi karena terjerat rasa, bahkan binatang hutan pun bisa datang ke tempat yang paling ia takuti. Kata-katanya mengandung pelajaran dalam yang menyentuh hati. Lalu sang raja dengan kebijaksanaannya yang mendalam menyampaikan sebuah syair. Tidak ada jerat yang lebih kuat dari rasa, baik di rumah maupun di hutan. Lihatlah, rasa manis berhasil membawa binatang liar ini ke dalam istana. Setelah itu, raja memerintahkan agar pintu dibuka dan membiarkan si rusa kembali ke hutan, bebas seperti semula. Karena bagi raja, hidup yang bebas lebih mulia daripada kemenangan yang diperoleh dari jebakan rasa. Cerita ini bukan hanya dongeng tentang seekor rusa, tapi cerminan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sekarang pun, kita seringkali terperangkap oleh hal-hal yang tampak manis di permukaan. Kenikmatan sesaat, pujian, harta atau rasa. Tapi jika kita tidak waspada, hal-hal itu bisa menjadi jebakan halus yang menyeret kita jauh dari kebebasan dan kebenaran. Seperti si rusa angin. Marilah kita belajar untuk tidak diperbudak oleh rasa, namun tetap waspada dan berjalan di jalan kebijaksanaan. Solusi dari kisah Watamiga Jataka terletak pada kesadaran dan pengendalian diri terhadap godaan indera, terutama yang berkaitan dengan rasa dan kenikmatan duniawi. Dalam cerita ini, rusa yang awalnya hidup bebas di hutan menjadi terjerat hanya karena rasa manis dari madu. Ini menunjukkan bahwa godaan tidak selalu datang dalam bentuk bahaya yang tampak jelas, tetapi bisa hadir dengan halus dan perlahan, bahkan menyenangkan. Maka, solusi utamanya adalah membangun kesadaran batin agar tidak langsung terikat pada kenikmatan sesaat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, ini berarti melatih diri untuk tidak terjebak oleh nafsu terhadap makanan, kekayaan, pujian, atau hubungan yang menyilaukan. Dengan menjaga kewaspadaan terhadap hal-hal yang memuaskan nafsu indera, seseorang dapat mempertahankan kebebasan batin dan tidak mudah dikendalikan oleh lingkungan luar. Latihan meditasi, hidup sederhana, dan refleksi diri yang rutin dapat menjadi langkah konkret untuk menerapkan solusi ini. Pesan moral utama dari kisah ini adalah bahwa kenikmatan sesaat bisa menjadi jerat yang menghancurkan kebebasan. Rusa angin dalam cerita adalah simbol makhluk bebas yang tidak tersentuh oleh manusia. Namun, karena terlena pada rasa manis yang diberikan secara rutin, ia secara perlahan kehilangan insting kewaspadaannya. Ini adalah cerminan dari manusia yang terlalu memanjakan diri pada kenikmatan, tanpa menyadari bahwa sedikit demi sedikit hal itu bisa menjebak dan menjauhkan diri dari nilai-nilai luhur. Bahkan, hal yang tampak tidak berbahaya seperti makanan lezat, kenyamanan berlebihan, atau pujian bisa menjadi pintu masuk menuju kemerosotan spiritual dan moral jika tidak dijaga dengan pengendalian diri. Oleh karena itu, pesan moralnya menekankan pentingnya melatih batin untuk tidak melekat pada kesenangan, agar tidak terjatuh dalam pengaruh buruk yang pada akhirnya bisa membelenggu kita secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kesimpulan dari kisah Watamiga Jataka adalah bahwa kebebasan sejati hanya bisa dipertahankan dengan kebijaksanaan dan disiplin dalam menghadapi godaan duniawi. Cerita ini bukan hanya tentang seekor rusa yang tertipu oleh madu, melainkan tentang kecenderungan batin semua makhluk, termasuk manusia, yang mudah tergoda oleh hal-hal yang menyenangkan, namun menyesatkan. Jika kita tidak dapat mengontrol keinginan yang bersumber dari indera, maka kita mudah sekali kehilangan arah, dan akhirnya dikendalikan oleh orang lain, situasi,
bahkan nafsu kita sendiri. Namun, dengan mengembangkan kesadaran diri, tidak melekat pada kenikmatan sesaat, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan kecil, kita dapat tetap berada di jalur kebaikan. Kesadaran ini akan menjaga kita tetap merdeka secara lahir dan batin, tidak menjadi budak dari rasa, dan akhirnya menjalani hidup dengan lebih bijak, bermakna, serta penuh kedamaian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.